Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muntako dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya sedang mengerjakan tugas akhir semester dari matkul Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Neneng Fauziah. Di sini saya akan membahas tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat dan apa dampaknya terhadap ekonomi global dan ekonomi di Indonesia. Kita akan membahas tentang krisis moneter tahun 2008 dan melihat bagaimana hal itu dapat mempengaruhi negara-negara termasuk di Indonesia. Penyebab terjadinya krisis moneter tersebut diantaranya dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu gelembung properti yang terjadi di Amerika Serikat dan krisis perbankan dan terjadinya kebijakan hipotek yang sangat beresiko tinggi di Amerika Serikat. Nah, apa dampaknya bagi global? Nah, ekonomi global seluruh dunia atau negara-negara seluruh dunia ini merasakan dampaknya. Di antaranya yaitu ekonomi global mengalami kontraksi, perdagangan internasional merosot, dan banyak perusahaan-perusahaan multinasional terkena dampak, menyebabkan penurunan saham di pasar keuangan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi di Amerika tersebut. Nah, yang terjadi di Indonesia dampaknya adalah diantaranya mata uang rupiah itu melemah, ekspor berkurang, terus banyak perusahaan nasional yang mengalami kesulitan keuangan, pengangguran meningkat, dan konsumen pun mengurangi belanja, yang dimana ini semua akan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya dengan dampak krisis ini, tentunya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Di antaranya, kebijakan yang diambil oleh Indonesia adalah pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah penting seperti diantaranya Bank Indonesia meningkatkan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah dan memperkuat sektor keuangan. Dan langkah selanjutnya adalah bantuan keuangan. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada perbankan dan sektor real untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini mencakup juga stimulus fiskal untuk mendorong investasi dan konsumsi. Selanjutnya, dampak yang dirasakan Indonesia adalah reformasi dari struktural. Selain itu, dilakukan juga reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Ini termasuk perbaikan regulasi dan peningkatan transparansi. Nah, dengan dampak yang terjadi, tentu ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Indonesia. Meskipun tantangan besar, tapi tindakan pemerintah membawa pemulihan ekonomi ini, krisis ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola ekonomi yang baik di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan dari yang saya bawakan adalah krisis moneter atau krisis yang terjadi di negara-negara besar seperti Amerika ini mengakibatkan banyak negara-negara yang terdampak. Oleh karenanya, kita perlu ada pemahaman yang mendalam tentang dampak dari krisis tersebut di global dan bagaimana upaya kita untuk mengatasi dampak krisis tersebut. Oleh karenanya, semoga apa yang terjadi di tahun 2008 itu menjadikan hikmah kita untuk mengambil langkah-langkah ke depan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik, dan tindakan kita apa yang seharusnya kita lakukan di masa datang akan menjadi acuan untuk menjadikan Indonesia menjadi ekonomi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.